Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pezusania dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Konsep dasar kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Syarat menjadi kepala sekolah ada dua. Yang pertama yaitu 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Syaratnya yaitu yang pertama 1. Sarjana atau S1 atau diploma 4. Kedua, maksimal 56 tahun. Ketiga, pengalaman minimal 5 tahun. Keempat, itu pangkat terendah 3C bagi PNS. Kedua, ada kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah TK atau taman kanak-kanak. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah dasar atau SD atau MI. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua yaitu memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Yang ketiga yaitu ada syarat kepala sekolah atas atau SMA atau MA. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat yaitu syarat menjadi kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMA atau MK. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMK atau MK. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri kepala sekolah efektif ada 6. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua yaitu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Tiga yaitu tekun mengamati para guru di kelas dan memberi umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat ada mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima yaitu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah ada dua. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Pertama, ada pengelolaan pengajaran, merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga ada pengelola kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang kelima ada pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima ada pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah, dan urusan alat murid. Dan yang keenam yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga yaitu menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Si kepala sekolah sebagai manajer. Tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dengan melalui orang lain, yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, yang keempat berpikir secara realistik dan konseptual, yang kelima sebagai juru penengah, yang keenam adalah seorang politis, yang ketujuh adalah seorang diplomat, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu mengambil keputusan yang sulit. Peran kepala sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah ada dua. Satu, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Peran manajerial kepala sekolah. Yang pertama, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Yang keenam, monitoring kemajuan siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.